tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu. Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Selamat siang Bapak Ibu Guru karyawan SMAK Penabur Gading Serpong. Selamat siang Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anak kekasih Tuhan yang sangat Ibu cintai. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online SMAK Penabur Gading Serpong. Tetap bersyukur, jangan pernah takut, jangan khawatir, karena Tuhan senantiasa peduli dan menjaga kita. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk memasuki saat teduh sebelum kita mengikuti ibadah online SMAK Penabur Gading Serpong.
are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation come, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. You are good. Haleluya. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMAK Penabur Gading Serpong, kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Dan kiranya kasih Tuhan itu bisa sama-sama kita respon melalui pekerjaan kita, melalui studi kita, melalui segala perbuatan baik kita di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kita sama-sama memulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bersama bahwa pertolongan kita semua adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang bersama-sama dengan kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu walaupun hanya secara virtual. Namun kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu menyatukan kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah pada kesempatan ibadah ini kami mau belajar bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami perlu waspada dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memegang tangan kami. Terima kasih banyak Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita pujikan NKB 85, Karena Kasih-Nya. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Mengapa
God's love, God's wondrous love for me. Anak-anakku, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh memulai seluruh kegiatan kami dalam proses belajar mengajar pada hari ini. Dan sebelumnya kami akan membaca dan merenung firman Tuhan. Tuhan boleh menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menguatkan iman percaya kami. Berfirman kepada kami Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 121 saya bacakan. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita dari daerah Amerika Latin atau orang-orang Indian. Biasanya ketika anaknya beranjak remaja, mereka dibawa ke hutan untuk berburu. Dan biasanya ketika anak itu berdampingan dengan sang ayah berburu, maka perlahan-lahan sang ayah itu akan meninggalkan anak itu dan bersembunyi sambil mengikuti sang anak. Dan sana anak biasanya asik ketika dia pertama kali masuk ke dalam hutan. Dia sering bermain dan dia asik bermain. Dan dia sering juga dan senang juga berburu. Tanpa disadari, anak kecil ini, yang remaja ini, ketika dia masuk ke dalam hutan, dan dia terus masuk, dan ketika mendengar suara-suara, bunyi-bunyi dari dalam hutan, dia mulai ketakutan dan khawatir dan takut. Dan tiba-tiba dia melihat ayahnya tidak ada bersama dengan dia. Dia mulai takut dan cemas karena dia merasa ditinggal oleh ayahnya. Ketakutan yang ada dalam dirinya. Tapi sang ayah bersembunyi di balik pohon, memperhatikan anaknya itu menghadapi situasi pada waktu itu. Mungkin anak itu berkata, ayah kejam. Ayah membiarkan saya sendirian di tengah-tengah ketakutan. Padahal sang ayah terus menjaga dan mendampingi tanpa anak itu mengerti. Dan anak itu tidak tahu. Itulah tradisi orang-orang Indian ketika ingin mendewasakan anak-anaknya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 121 juga berbicara ketika pemazmur ingin pergi berziarah ke Yerusalem, ke tempat, ke bait Allah, tempat dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia ingin pergi ke bait Allah, ke Yerusalem, dia dibayang-bayangi rasa takut dan rasa gentar. Karena harus melewati daerah-daerah padang gurun. Jangan-jangan ada perampok, jangan-jangan ada binatang buas, jangan-jangan ada mara bahaya. Khawatir dan takut yang menguasai dirinya. Dan apa yang terjadi? Dia terus berjalan dan dia lalu memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Lalu dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, artinya dia melayangkan matanya kepada Tuhan. Gunung-gunung adalah menggambarkan tempat Tuhan berfirman melalui Musa di Gunung Sinai. Allah berjumpa dengan Musa, Musa berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan hadir di dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Jadi ketika pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, artinya aku mengarahkan hatiku kepada Tuhan.
sumber pertolongan. Dia hadir dan mengalami perjumpaan dengan aku. Dan dia terus berjalan dan berjalan, dan dia sampai ke bait Allah, dan dia beribadah di sana, dan dia melakukan banyak kegiatan. Setelah ibadah dia akan kembali lagi dan melewati daerah yang penuh dengan mara bahaya. Kini dia lebih mantap karena dia tahu Tuhan sudah memimpin perjalanannya dari rumah menuju bait Allah Yerusalem, dan saat ini dia akan kembali lagi ke rumahnya. Dia yakin Tuhan juga akan memimpin dan memberkati sehingga dia ketakutan, kekhawatirannya menjadi hilang. Sehingga dia mengatakan, Tuhan adalah penjagaku. Dia sungguh-sungguh tidak terlelap, dia tidak tertidur, dia penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan mendampingi mereka, terus mendampingi pemazmur dari berangkat dan kembali, dan menghilangkan rasa khawatir dan takut yang ada dalam kehidupannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita takutkan? Mungkin saat ini kita sedang takut, terutama ketika menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin kita juga takut bagaimana sekolah kita, bagaimana proses belajar kita. Mari kita mengarahkan mata kita, mata iman kita kepada Tuhan, sumber pertolongan. Pemazmur Raja Daud sudah membuktikannya, bagaimana Tuhan memimpin dia menuju bait Allah dan kembali lagi ke bait Allah dan ada dalam naungan pimpinan Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sungguh-sungguh diyakini, Tuhan sudah menjaga dia keluar dari rumah, lalu masuk lagi ke rumah dalam penyertaan Tuhan. Jangan takut, hadapi segala apapun yang kau hadapi. Segala tantangan dan pergumulan, hadapi. Dan jangan takut apapun. Ketika engkau bersama dengan Tuhan, ketika engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, Dia akan menolongmu. Amin. Mari kita menaikkan doa kita. Anak-anakku yang di rumah, para guru, mungkin Anda mengalami ketakutan-ketakutan. Sampaikan rasa takutmu itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengarahkan mataku kepadamu. Mata iman kami, mata percaya kami kepadamu, sumber pertolongan. Kau akan menjaga kami, menolong kami. Kau adalah penjaga Israel yang akan menjaga kami keluar masuk kami. Tuhan, tolong anak-anakmu yang menghadapi pergumulan, masalah. Mungkin saat ini sedang takut, gentar. Kau bantu mereka, berikan iman yang kuat pada mereka untuk menghadapi semuanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga bagi para guru. Kau memberkati mereka ketika mungkin mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan juga boleh menolong mereka untuk berjuang, meyakini bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Itu sudah dibuktikan oleh Daud, mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi di tengah-tengah takutnya dan gentarnya. Tuhan berkati seluruh proses belajar mengajar yang saat ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kau memberkati proses pengambilan nilai, biar pengambilan nilai boleh berjalan dengan baik dan boleh mendapatkan hasil yang baik. Berkati pembagian rapot di akhir bulan ini, Tuhan juga boleh menolong agar hasil yang boleh kami dapatkan adalah hasil yang terbaik. Berkati guru-guru kami, jaga lindungi mereka, dan berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam mencari nafkah. Biar tangan kasih Tuhan juga memberkati, menopang, dan memberikan anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami akan berziarah melewati tantangan hidup. Kami akan melewati padang gurun, tanda ketidakpastian hidup, tanda banyak goda dan cobaan. Dan kami akan terus mengarahkan mata kami kepada Tuhan, agar kami dapat melewati seluruh mara bahaya itu, tantangan itu, ketidakpastian itu, hanya bersama dengan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, tetapi teruslah teman-teman mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Allah kita adalah Allah yang baik dan terus ada di samping kita dalam setiap langkah hidup kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia adalah Gembala yang baik. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami.
Anak-anakku dan saudara-saudara, jangan takut. Berjalanlah dalam persiaran hidupmu. Mungkin kau melewati padang gurun, tanda ketidakpastian hidup, kesulitan, ada mara bahaya, ada godaan. Tapi pandanglah Tuhan. Arahkan mata iman kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal selama-lamanya. Amin.